Rupiah terus melemah, apa kabar investasi saya? Kita bahas solusinya di video kali ini. Sebelum mulai dengan video hari ini, kami mau ngucapin dulu terima kasih buat sponsor video hari ini, yaitu XTB Indonesia. Yes, buat kalian yang belum tahu, XTB adalah platform investasi internasional di mana kita bisa mengakses berbagai ETF global secara praktis langsung dari aplikasi. Di tengah kondisi rupiah yang lagi penuh tekanan kayak sekarang ini, punya porsi investasi berbasis USD itu penting banget buat ngeproteksi purchasing power kita. Betul, XTB ini bisa jadi salah satu solusi diversifikasi yang kita bakal bahas lebih banyak di video hari ini. Khusus buat kalian yang nonton video ini hari ini dan mau buka akun XTB kalian, jangan lupa daftar pakai kode referral XTBSAM di link deskripsi di bawah, karena ada bonus deposit menarik buat kalian. Thank you XTB, dan yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Hai guys, welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar topik-topik tadi. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, follow kami di Spotify, dan juga terus share dan komen di video ini untuk support channel kami. Jadi guys, dolar sekarang sudah 17.800 800 hari ini tanggal 31 Mei. 31 Mei. Entah gimana kita memasuki Juni ini ya Bun. Ya, bagaimana ya? Ada kekhawatiran, ada pastinya secara pribadi. Tapi sesuatu yang eksternal ya, buat kita warga sipil biasa, ini sesuatu yang kita nggak bisa Beyond our control ya. lakukan apa-apa gitu ya. Kalau bunga deposito turun, ya udah pindahin ke bank sebelah atau pindahin ke instrumen lain. Tapi ini mata uang, sesuatu yang kita pakai tiap hari untuk beli bayar dan tiba-tiba wah nilainya berkurang. Jadi ada rasa khawatir juga, tapi juga harus kita sadari bahwa ini sesuatu yang di luar kendali kita, yang kita nggak bisa berbuat terlalu banyak, kecuali kita negara ya, dan ya negara pemerintah pun katanya sudah berbuat banyak, tapi belum terjadi apa-apa. Tapi ya udah, video ini hari ini arahnya bukan ke sana, tapi kita mau bahas aset kita. Apa yang bisa kita lakukan ya? Kita bisa lakukan apa untuk memproteksi nilai aset kita, itu ya. Ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan terutama oleh ibu-ibu ya. Kenapa rupiah melemah? Kenapa? Apa yang terjadi? Kurang makan, jadi dia lemah gitu kondisinya. Kan kemarin ada memenya tuh ya. Ada yang kebakaran tapi bukan gedung itu loh. Rupiahnya kebakaran. Minta tolong damkar gitu kan. Oh, oke. Jadi kita mulai aja dengan pertanyaan yang paling penting ya. Let's address the elephant in the room. Kenapa rupiahnya melemah? Ada apa? Nah, jawabannya adalah beberapa faktor ya. Tadi jawaban bapak-bapak, sekarang jawaban benerannya. Nah, yang pertama itu faktor global. Jadi kemarin itu sempat lama banget, bahkan sampai sekarang deh kayaknya, suku bunga tuh ditahan sama The Fed Amerika Serikat. Kalau suku bunga ditahan, artinya uang yang di dunia ini kan uang dan investor tuh bergerak terus gitu ya. Mereka cari di mana suku bunga lebih bagus. Nah, kebetulan sekarang tuh suku bunganya lebih menarik di Amerika Serikat daripada di negara berkembang. Kalau di Amerika Serikat saja bisa dapat misalkan 5%, kenapa sih harus mengambil resiko di negara berkembang? Jadi uang tuh pada keluar, pada taruh di Amerika Serikat. Kemudian juga harga minyak naik gitu kan. Harga minyak naik, ada ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz yang katanya sudah mau mencapai akhirnya, udah ada kesepakatan gencatan senjata ya, sehingga uang pada keluar dari emerging markets gitu. Mereka kembaliin uang ke market yang lebih berkembang lah ke Amerika Serikat. Tapi negara-negara tetangga kayaknya baik-baik aja. Nah, itu makanya faktor kedua yaitu faktor domestik ya. Faktor domestik ini kita tuh defisit neraca. Jadi defisit neraca ini maksudnya adalah, kalau aku salah jelasin mohon maaf ya, karena aku bukan ekonomis, cuman pemahaman aku, kita kebanyakan belanja yang nggak penting, dan itu dilihat sebagai sinyal sama investor-investor di luar bahwa sinyal yang aneh gitu. Maksudnya ini bukankah ada hal-hal yang lebih urgent untuk spend money on, tapi ternyata malah dibelanjakan ke hal-hal yang lebih kurang penting. Ya, penyebabnya adalah banyak faktor domestik juga ya. Ada defisit neraca berjalan, tekanan fiskal, kita masih ngimpor BBM, kemudian dana asing yang juga keluar dari pasar obligasi karena tadi hubungannya dengan suku bunga tadi. Dan kemudian pasti ada yang tanya juga, kenapa negara-negara lain di Asia Tenggara baik-baik saja?
sepertinya. Cuman kita sama Filipina doang yang ketinggalan di belakang. Nah, ya banyak juga yang bilang ini disebabkan oleh faktor karakter tiap negara beda-beda gitu ya. Kalau orang lihat Vietnam sekarang, oh Vietnam lagi serius membangun ya, iklim investasinya lagi bagus segala macam. Nah, entah gimana, balik lagi ini bukan video mengkritik kebijakan atau gimana, cuman mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dilihat oleh investor-investor asing kelihatannya tidak memprioritaskan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Jadi uangnya masih belum kembali lagi tuh ke pasar saham kita, masih belum kembali memulihkan nilai tukar rupiah kita. Dan kalau kita ingat-ingat ini kayaknya bukan yang pertama kali ya. Mungkin nggak tahu di sini mungkin ada adik-adik yang tahun 98 belum lahir ya. Kebetulan tante udah lahir ya. Udah kelas 3 SD waktu itu. Dan itu lumayan parah juga kan dropnya. Iya. Rupiah terhadap dolar waktu itu double ya dalam semalam ya. Dan kalau misalnya kita tarik garis yang lebih panjang, nah kita maju dikit perspektifnya mungkin dari 2010 aja deh, biar adik-adik yang di sini Bisa relate. kecil, yang masih kecil bisa relate ya. 2010 itu dolar itu $1 8.000 rupiah. Nah hari ini di 31 Mei 2026 itu sudah 17.800. Jadi itu udah double ya, double dari 8.000. Nah itu pusing kan gitu kan, kenapa bisa begitu gitu, kayaknya rupiahnya nggak ada nilainya gitu ya terhadap dolar. Ya mungkin dari kita di sini mulai udah bisa merasakan impact-nya, terutama dari harga grocery yang impor, kayak buah-buahan atau mungkin ya snack-snack impor itu mungkin harganya udah beda. Terus udah gitu kalau mau traveling lihat-lihat harga tiket itu juga kayaknya makin mengejutkan ya, harga tiket belakangan nih kok kayak beda banget gitu ya, kayak mau kemana gitu padahal cuma mau ke Malaysia. Dan nggak tahu nih kalau langganan gimana, ini kan Bapak yang mengatur langganan-langganan dan gadget-gadget udah berasa naik belum? Mungkin nggak lagi ngeliatin sih, karena lagi nggak kepengen Lagi belum gadget renew. baru. Cuman pastinya kan logikanya itu kan barang dibikin di Cina, kita pasti datangin ke sini belinya pakai US dollar. Udah pasti harganya, mungkin harganya sama gitu ya. Apple bilang 199, 299 gitu kan, mereka kan suka 99 gitu. Tapi rupiahnya yang makin lemah, sehingga rupiah yang dibutuhkan untuk membeli harga satu gadget tersebut ya tentu lebih banyak. Jadi otomatis jatuhnya ke kita pasti lebih mahal. Mungkin dari tadi kita bahas masalah menengah ke atas, cuman sebenarnya menengah ke bawah juga potensi masalah nih, cuman masih ketahan sama subsidi-subsidi pemerintah. Iya, kayak misalkan bensin gitu ya. Sekarang kan kita Pertalite-nya tuh masih disubsidi, sehingga harganya nggak naik. Nah, tapi kan sebenarnya harga dia belinya dari luar kan udah naik nggak karuan. Kemarin kan harga minyak sempat naik, terus juga sekarang rupiahnya melemah, jadi udah pasti sebenarnya di belakang tuh boncos tuh buat nambelin selisih harganya gitu ya. Kita di bawah sementara belum ngerasa karena pemerintah mungkin ngejaga supaya nggak rusuh, supaya nggak terjadi kericuhan dan sebagainya. Tapi sebenarnya beban yang ditanggung sama APBN, which is uang kita semua, itu besar gitu. Dan juga buat kalian yang punya aset, ini kami berasa banget di awal tahun ini kami masih heavy di, mungkin bisa dibilang aset lokal ya. Banyak aset kami yang masuk di deposito, masuk di saham lokal, obligasi pemerintah dalam rupiah, itu semua sebenarnya kan nilainya turun. Karena meskipun cuan 6%, cuan 3% gitu ya, tapi ketika kita dapatkan rupiahnya sendiri sudah kalah terhadap dolar berapa persen gitu. Jadi ini juga pengaruh, meskipun mungkin nggak terasa ke kehidupan sehari-hari, cuman sebenarnya kekuatan uang kita itu berubah pada saat ini. Jadi dalam beberapa bulan ini kami merasa perlu pivoting, perlu diversifikasi, ya bukan berarti jual semua atau pindahin semua ke luar negeri gitu ya, bukan, tapi lebih ke diversifikasi supaya memanage resiko dan kita punya backingan, kita punya backup di currency yang lebih kuat. Nah, diversifikasi currency ini maksudnya apa? Diversifikasi currency itu ya kita punya aset juga di US dollar, di currency yang lebih kuat. Kenapa US dollar? Karena dollar itu global reserve currency ya. Jadi ini dipakai di 80% transaksi internasional. Kalian bisa simpan pakai apa US dollar ini? Kalian bisa cicil-cicil pakai tabungan falas. Nah, tabungan falas ini sebenarnya accessible ke banyak dari kita, mungkin banyak yang nggak tahu, tapi kalian tinggal buka akun falas di bank yang sehari-hari kalian pakai, biasanya udah bisa. Tapi dari aplikasi ya. Ya, tapi jeleknya adalah ya kalau punya falasnya doang, tidak ada bunganya. Disimpan aja di dalam rekening. Atau kalian bisa beli misalkan USD cash. Ini spreadnya lebih tinggi, kalian bisa beli di money changer, tapi ya ribet, kalian harus WA-WAan sama money changernya, ambil uangnya secara fisik, terus nanti simpennya di mana nggak tahu gitu ya.
Atau yang simpelnya ya kalian bisa lakukan investasi aset US dollar dalam bentuk ETF atau kalian beli saham global. ETF itu apa? ETF itu kalian bayangin seperti kalian beli reksadana, tapi isinya kumpulan saham terbaik di dunia dan kamu belinya pakai dolar. Sebenarnya ETF ini sama aja dengan reksadana, cuman dia diperjualbelikan langsung di pasar saham. Kalau reksadana itu kalian setelah beli biasanya H+3 baru kecatat. Ini kalau ETF kalian bisa jual beli langsung di hari yang sama. Jadi sebenarnya secara prinsip sama aja. Di Indonesia pun ada ETF, tapi ETF yang kami maksud di sini adalah ETF saham-saham global seperti ETF S&P 500, ETF Global Index, dan ETF Nasdaq gitu. Jadi macam-macam ETF yang mereka men-tracking saham-saham Amerika Serikat. Keuntungannya kalau kalian masuk ke ETF, kalian otomatis langsung diversified, kalian dapat banyak saham di satu kali beli, biayanya rendah dan nggak perlu stock picking, jadi ini cocok untuk kalian simpan untuk long term, bahkan bisa kalian DCA ya, dollar cost averaging, jadi cicil sedikit-sedikit tiap bulannya. Oke, tapi gimana nih caranya beli ETF, terutama ETF luar negeri, ETF Amerika Serikat? Nah, kalian bisa cobain XTB. Jadi XTB ini adalah platform jual beli saham, jual beli ETF yang kalian bisa punya akses ke saham-saham global, tidak hanya saham di Indonesia saja. Kalian bisa beli berbagai ETF global langsung dari aplikasi XTB. Artinya tadi ya, aset kamu langsung tersimpan dalam US dollar. Jadi otomatis kalian langsung terdiversifikasi ke USD. Kemudian proses registrasinya juga gampang, kalian bisa langsung mulai dari aplikasi, bisa mulai juga dengan nominal yang terjangkau, kalian punya budget 500.000, 1 juta juga udah bisa mulai. Kemudian kalian bisa lakukan ini secara long term, karena ETF sendiri by nature itu juga memang sesuatu yang kalian beli cicil terus-menerus untuk dana jangka panjang, untuk nanti hari tua dicairkan. Nah, jadi seperti kalian lihat, proses belinya cukup mudah, kalian tinggal cari aja ETF apa yang kalian mau beli. Kemudian setelah kalian temukan ETF-nya, kalian cek harganya apakah sudah cocok dengan harga target kalian, lalu kalian lakukan buy dan langsung sudah terbeli di akun kalian. Seperti itu, prosesnya gampang sekali. Nah, untuk kalian yang nonton video hari ini, ada promo eksklusif. Kalian bisa dapat dengan daftar XTB pakai kode referral. Nah, kode referralnya XTBSAM, ada di bawah. Kemudian kalian bisa dapetin bonus nih. Jadi kalau kalian deposit dan trading $100, dapat bonus $10. Kalau kalian deposit dan trading $200, dapat bonus $25. Jadi setelah masukin referral code-nya, jangan lupa langsung deposit dan trading untuk dapetin bonusnya tadi. Selengkapnya, kalau kalian miss yang tadi, boleh ulang videonya, pause videonya, atau cek aja linknya di description box di bawah. Oke, jadi ini kan ETF luar negeri ini berarti kita harus investasi lewat platform luar ya, ini bukan platform Indonesia kan ya. Nah ini sebenarnya aman nggak sih? Gimana ya, maksudnya keamanannya itu? Jadi XTB ini sudah berizin Bapepti dan sudah diawasi oleh OJK. Jadi secara itikat ya kita lihat korporasi ini mereka sudah mendaftarkan diri ke dalam ekosistem Indonesia. Bukan yang oke, aku bikin PT di luar negeri tapi jualan ke Indonesian audience, itu tidak diperbolehkan ya setahu aku. Tapi mereka ini sudah terdaftar. Jadi secara regulasi mereka nggak fishy, nggak kucing-kucingan sama pemerintah, tapi mereka tunduk ke bawah pemerintah Republik Indonesia. Tapi balik lagi, soal aman, 100% aman, ya nggak ada platform investasi yang 100% aman. Jadi ini sebagai disclaimer, kami juga minta teman-teman do your own research if you're comfortable with this platform, if you're comfortable dengan produk yang mereka tawarkan, masuk. Kalau enggak, ya kalian bisa riset lebih jauh lagi. Nah, terus kalau mau daftar ribet nggak? Perlu surat menyurat, dokumennya ribet gitu Enggak lah banyak ya. Zaman gini enggak lah. Jadi sama seperti platform-platform investasi yang lain, semua bisa registrasi langsung dari app, verifikasi identitas juga langsung dari app. Prosesnya cepat dan gampang, jadi kalian bisa langsung download dan cobain app-nya. Kira-kira butuh modal berapa? Kalau misalkan buat anak-anak fresh grad nih yang baru mau coba dulu atau bukan fresh grad, bahkan kan kita semua kan takut ya untuk mencoba hal-hal baru. Kalau coba dikit dulu itu bisa nggak? Atau harus langsung door banyak? Kalau kalian mau bonusnya, kalian bisa mulai dari $100 tadi. Tapi sebenarnya tidak ada minimum, bahkan kalian mau buka akun dan belum deposit apa-apa pun, mau cobain aplikasinya pun boleh banget, boleh coba dulu. Nah tadi juga udah dibahas dikit ya, ETF itu kan sebenarnya mirip-mirip sama reksadana ya. Jadi mungkin jelasin lagi kali ya, apa bedanya ETF sama reksadana sama saham gitu. Kalau saham kan satu saham, kalian beli sahamnya Apple ya kalian cuma dapat Apple-nya doang dengan modal misalkan $100. Tapi kalau kalian beli reksadana atau ETF, tergantung itu isinya apa. Kalau kalian mungkin gampangnya adalah beli gado-gado.
Gado-gadonya kalian pilih mau gado-gado yang banyak lontongnya atau banyak sayurnya atau banyak tempenya atau banyak telurnya. Nah, itu setiap produk itu seperti varian gado-gado yang berbeda gitu. Nah, si XTB ini adalah platform food court-nya. Nah, di dalam food court-nya itu ada berbagai macam gado-gado yang kalian bisa beli. Nah, bedanya ETF dengan reksadana adalah kecepatan gado-gadonya itu bisa kalian dapatkan. Ya, tentu saja kita nggak mau beli gado-gado 3 hari kemudian baru keluar gitu ya. Tapi kalau reksadana kayak gitu cuma Jadi kompos ya. jadi nggak pas ya ilustrasinya ya. Cuman Iya, iya. basically kecepatan barangnya bisa kalian miliki dan kalian bisa jual kembali itu lebih cepat di ETF karena dia langsung ditransaksikan di pasar saham, sedangkan kalau reksadana itu cara kerjanya agak berbeda. Real time lah ya. Kalau ETF real time, saham juga real time. Oke, pertanyaan terakhir nih, Lan. Ini kan kita terus berdoa ya biar pemerintah itu bisa memutarbalikkan situasi jadi lebih baik. Dan kalau misalkan pemerintah berhasil, katakanlah rupiah menguat, terus Amin. rugi dong kita udah beli dolar nih pas lagi mahal-mahalnya. Makanya ini tujuannya adalah diversifikasi. Sekali lagi dari awal kita nggak bilang jual semua, beli dolar semua gitu ya. Kita nggak bilang seperti itu, kita bilang diversifikasi. Artinya kita punya exposure ke berbagai macam aset kelas. Ada rupiah, ada dolar, ada ETF, ada saham, semua kita punya sedikit-sedikit supaya kalau terjadi resiko di satu tempat yang lain masih bisa backup gitu. Kayak kita sekarang mungkin di Indonesia kasusnya mungkin secara saham turun, tapi karena aset kami juga ada di obligasi pemerintah, jadi ada yang ngebuffer penurunan asetnya dengan return dari obligasi yang lebih stabil. Jadi balik lagi ini bukan ajakan untuk semua all in. Jadi XTB ini bisa kalian jadikan opsi untuk membagi risiko kalian supaya nggak terekspos ke hanya satu mata uang aja. Ya, intinya prinsip yang don't put All all your your eggs eggs in the same basket in the ya. one Bagi-bagi. Jadi kalau ada satu yang drop, pecah, yang lain masih aman. Betul. Kan ada doanya Santo Franciscus dari Assisi yang dia bilang, God give me the wisdom to change the things that I can change. Ya, pasrah atau Accept the menerima, things that I accept the cannot things that I can change, and wisdom to know the difference, gitu kan. Nah, ini kita udah tahu Apa melemahnya yang kita- rupiah ya. ini posisinya di mana nih? Kalau berdasarkan doanya Santo Franciscus, ini sesuatu yang kita tidak bisa ubah. Jadi, apa yang kita bisa lakukan, ya kita bisa kontrol gimana cara kita manage aset kita. Ya, salah satunya lewat XTB, salah satunya lewat punya aset USD yang bisa mengcover diversifikasi resiko kalian. Buat yang tertarik, kalian bisa langsung daftar pakai link yang ada di description box di bawah, masukin referral code XTBSAM, dan kalau kalian deposit, kalian bisa dapat bonus seperti ketentuan yang kalian juga bisa baca di description box di bawah. Ingat, as a final disclaimer, semua investasi memiliki resiko. Pastikan lakukan riset kalian sebelum memulai investasi, dan lakukan sesuai dengan yang kalian pahami dan nyaman dengan resikonya. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Take care and see you guys in the next video. Bye!